Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات أعزكم الله. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita memuji Allah Azza wa Jal. Kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga kita diberikan kemampuan untuk bisa menunaikan ibadah serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ma'asyiral hadirin wal hadirat a'azzakumullah. Setelah pembahasan kita pada bab ikhlas, maka sekarang kita masuk kepada bab yang kedua dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab at-taubah. Bab taubat. Jadi setelah kita berusaha untuk memurnikan niat kita, mengikhlaskan tujuan kita dalam setiap ibadah yang kita lakukan dan kita kerjakan hanya kepada Allah, maka selanjutnya adalah di antara kewajiban kita terus-menerus kita bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita baca terlebih dahulu bab yang kedua ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 2, bab taubat. Para ulama berkata, taubat itu wajib dilakukan dari setiap dosa. Apabila kemaksiatan itu antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak berhubungan dengan hak manusia, maka taubatnya memiliki 3 syarat. 1. Meninggalkan kemaksiatan tersebut. Yang kedua, menyesal atas perbuatan maksiat yang telah dilakukannya. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat itu selamanya. Apabila salah satu dari 3 syarat ini tidak terpenuhi, maka taubatnya tidak sah. Dan apabila kemaksiatan itu berhubungan dengan manusia, maka syarat taubatnya ada 4, yaitu 3 syarat di atas dan membebaskan diri dari hak pemiliknya. Apabila hak itu berupa harta atau sejenisnya, maka wajib mengembalikan kepadanya. Apabila berupa tuduhan zina atau sejenisnya, maka dia harus memberikan kesempatan kepadanya untuk menghukumnya atau meminta maaf kepadanya. Jika berupa ghibah atau gunjingan, maka dia harus meminta kehalalannya darinya. Wajib melakukan taubat dari semua dosa. Jika seseorang bertaubat dari sebagian dosa, maka menurut para ulama taubatnya dari dosa itu sah dan tersisa kewajiban taubat dari dosa lainnya. Dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah
dan ijma umat menguatkan satu sama lain akan wajibnya taubat. Ya. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, at-taubatu, qala al-ulama, para ulama mengatakan at-taubatu wajibatun min kulli dzamb. Taubat wajib dari segala dosa. Bahkan taubat itu adalah merupakan ibadah sepanjang hidup kita. Jadi jangan sampai kemudian orang salah memahami, dia kira taubat itu ya kalau bikin dosa aja. Sehingga saya nggak bikin dosa apa-apa, masa suruh taubat? Tetap aja harus bertobat, karena berapa banyak kesalahan dan dosa yang kita kadang nggak paham atau nggak ngerti, atau kita lupa dan tidak sadar. Perlu kita ketahui bahwa at-taubatu secara bahasa, at-taubatu lughatan, taubat secara bahasa berarti adalah raja'a, dari kata-kata taba yatubu ay idza raja'a. Taubat itu artinya kembali. Kembali. Apa yang dimaksud kembali? Kembali di sini maksudnya adalah ar-ruju' ila Allah, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bi fi'li ta'ah, dengan mengerjakan ketaatan, wajtinabil ma'siyah, dan dengan menjauhi dan meninggalkan kemaksiatan. Jadi taubat itu. Taubat itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan, mengerjakan ketaatan dan meninggalkan apa? Kemaksiatan. Karena aslinya kita ini, makhluk Allah ini atau hamba Allah ini aslinya taat kepada Allah. Hukum asli yang merekat pada kita adalah kita apa? Taat kepada siapa? Kepada Allah. Nah, ketika kita berbuat maksiat, berbuat kesalahan, berbuat kekeliruan, kita kembali kepada Allah dengan meninggalkan maksiat itu, dengan meninggalkan kekeliruan itu, kembali mengerjakan ketaatan. Maka oleh karena itu, taubat yang paling harus dikerjakan pertama kali adalah at-taubatu minal kufri ilal iman. Bertaubat dari kekufuran menuju keimanan. Minasyirki ila tauhid. Bertaubat dari kesyirikan kembali bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anfal pada ayat ke-38, "Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf." Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada orang-orang kafir, kalau mereka berhenti dari kekafirannya, maka diampuni dosa mereka yang terdahulu. Ini yang pertama, wajib bertaubat dari kekufuran, wajib bertaubat dari kesyirikan, wajib ini. Wajib. Maka oleh karena itu kita wajib belajar menuntut ilmu agar kita bisa tahu kesyirikan itu apa, kekufuran itu apa, sehingga kemudian kita meninggalkannya. Jadi jangan pernah kita mengira bahwa yang namanya taubat itu orang bikin maksiat, mencuri dan seterusnya dia taubat. Ya betul, itu juga taubat. Tapi yang pertama adalah taubat dari kekufuran dan kesyirikan. Yang terkadang banyak orang yang nggak ngerti. Yang terkadang banyak apa? Banyak orang yang nggak ngerti kekufuran itu apa, kesyirikan itu apa, nggak ngerti kadang. Kalau sholat wajib dia tinggalkan, kadang dia masih ngerti, ya itu wajib, saya yang salah, makanya saya males. Dia masih ngaku. Tapi giliran kekufuran, kesyirikan, kadang dia nggak ngerti. Dia mengatakan misalnya bahwa semua agama sama. Ini kekufuran, kesyirikan ini, wajib taubat dia ini. Nggak boleh dia bilang begini ini. Bahaya ini, Pak. Ya, dia orang seringkali ketika diperintahkan bertaubat nggak mau dia, nggak mau. Padahal dia sampai pada level yang berbahaya, menghalalkan misalnya pernikahan sejenis misalnya. Ini juga harus taubat dia. Mengatakan bahwa memakai hijab, jilbab nggak wajib, harus taubat dia ini.
Harus taubat dia dari keyakinan yang seperti ini, harus taubat. Tapi berapa banyak orang yang nggak ngerti, malah justru nggak apa-apa, itu kan cuman ya pandangan, nggak boleh. Ini seringkali terjadi permasalahan. Maka oleh karena itu, yang pertama kita wajib bertaubat dari apa? Kekufuran, kesyirikan. Yang kedua, kita wajib bertaubat dari dosa-dosa besar, kabairudz dzunub. Yang ketiga, kita wajib bertaubat dari dosa-dosa kecil. Perhatikan urutan-urutannya. Bertaubat dari kekufuran, kesyirikan, dan berbagai macam bentuknya. Tentu ini banyak sekali, luas sekali ini. Yang butuh kita untuk belajar, untuk mengetahui, untuk menjaga diri kita sendiri. Bukan untuk nyalahin orang, bukan. Jadi kalau kadang sebagian orang tuh begitu. Kalau kita jelaskan ini kekufuran, ini kesyirikan. Wah, kok nyalah-nyalahin? Enggak, kita jelasin. Enggak nyalah-nyalahin, enggak. Kita menjelaskan. Kalau enggak dijelaskan kan enggak tahu. Kalau nggak dikasih tahu kan nggak tahu. Adapun kemudian dia merasa lalu kemudian memperbaiki diri, alhamdulillah, hidayah dari Allah Rabbul Alamin. Tapi kalau nggak pernah dijelasin, apa orang jadi tahu? Nggak tahu. Jadi kalau menjelaskan kekufuran, kesyirikan itu dibilang nyalah-nyalahin, nanti orang jadi nggak tahu mana kekufuran, mana kesyirikan, mana iman, mana tauhid, jadi nggak tahu. Akhirnya kemudian dia bisa jatuh pada kekufuran, kesyirikan, sedangkan dia nggak sadar. Jadi pertama tadi bertobat dari kekufuran, kesyirikan. Yang kedua bertobat dari dosa-dosa yang besar, dan yang ketiga bertobat dari apa? Dosa-dosa apa? Dosa-dosa kecil. Dan tadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan bahwa para ulama telah mengatakan bahwa bertobat itu wajib. Dan Al-Imam An-Nawawi menyebutkan ada 3 syarat. Ada 3 syarat. Kalau itu dosanya terkait dirinya dengan Allah saja. Kalau dosanya itu terkait dengan dirinya dengan manusia, jadi tambah jadi apa? 4 syaratnya. Tetapi kalau diteliti, dikaji lebih mendalam, maka sebenarnya seluruhnya ada 5. Bukan cuma sampai 4 saja, tapi ada 5. Di dalam bertaubat ini ada 5 hal yang harus betul-betul kita perhatikan. Yang pertama, yaitu ini tambahan dari apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tambahan penjelasan saja. Yang pertama, dia harus ikhlas. Sebagaimana bab yang pertama. Apa maksudnya? Ayyakuna qasdul insani bitaubatihi wajhallah. Dia yang mendorong dia untuk bertaubat adalah berharap wajahnya Allah, bukan taubatnya karena ikut-ikutan temennya. Nggak enak teman saya udah taubat, masa saya nggak ikut taubat juga gitu. Ya, nggak enak sama orang, bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini termasuk ibadah ya. Taubat ini termasuk apa? Ibadah. Maka oleh karena itu tetap, karena taubat ini adalah ibadah, harus didasari pertama atas dasar keikhlasan. Bukan karena misalnya paksaan dari penguasa. Misalnya kayak di satu negeri, salah satu negeri kaum muslimin, di Saudi misalnya, itu kalau sudah azan, toko harus tutup. Toko harus tutup Bapak Ibu. Soal dia mau sholat di mana kan nggak bisa diawasi juga. Apa dia sholat di tokonya, apa dia teman tutup toko tapi nggak sholat, atau dia pergi sholat ke masjid, kan nggak bisa diawasi yang itunya. Tapi tokonya kudu apa? Harus tutup. Kalau nggak tutup, disegel, nggak boleh beroperasi. Itu kan peraturan apa? Pemerintah. Nah, orang dia mengerjakan itu kalau semata-mata hanya karena peraturan pemerintah, kan nggak karena Allah. Bisa jadi ya tadi, tokonya mah ditutup, dia sholat mah belum tentu dia kerjakan. Atau bisa jadi dia ya sholatnya di dalam tokonya, nggak mau keluar berjamaah, dan seterusnya. Tapi setidaknya tadi kalau dari sisi peraturannya, pemerintah sudah ngatur itu. Adapun orang ya tetap dia harus kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Bisa jadi itu benar ditutup karena takut tokonya disegel nggak beroperasi. Tapi soal dia sholatnya bisa jadi dia nggak
nggak sholat. Karena memang hal itu susah juga diawasi, Bu. Masa iya polisinya ngawasin, sholat coba, saya mau liatin kamu sholat gitu. Maka oleh karena itulah dia berharap wajahnya Allah agar supaya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, agar dia selamat nanti di akhirat dan seterusnya. Syarat yang kedua, an-nadam ala ma fa'ala minal ma'siyah. Dia menyesal akan dosa yang dia lakukan. Di sini ada poin penting bahwa orang nggak akan menyesal akan maksiat kalau dia nggak sadar bahwa itu maksiat. Saya ulangi. Maka di sini di dalam syarat ini menyesal atas maksiat yang dia kerjakan, di dalamnya terdapat ilmu. Di dalamnya terdapat apa Bapak Ibu? Ilmu. Kalau dia nggak berilmu alias dia nggak tahu bahwa yang dia kerjakan itu maksiat, kira-kira dia nyesel nggak? Orang dia tahu itu maksiat aja kadang masih dikerjain loh. Loh, kok Anda mencuri? Itu kan maksiat, dosa. Iya maksiat sih, tapi gimana lagi? Nyari kerja saya susah, kagak dapat. Dagang nggak laku. Ngelamar sono sini kagak diterima. Iya. Bocah udah nangis saja di rumah. Akhirnya dia mencuri. Dia dalam keadaan sadar bahwa itu maksiat saja dia masih kerjakan, dia masih langgar. Loh, kok nggak sholat? Sholat kan wajib. Iya sih wajib, tapi nggak sempat waktunya. Kerja saya kan di luar Pak Ustadz, di lapangan. Baju saya kotor kan belum tentu najis. Terus saja alasan ada aja. Tapi kamu tahu itu wajib. Iya wajib. Ditinggalin dosa. Iya dosa sih. Tuh, dia sadar, dia tahu itu maksiat aja, belum tentu dia tinggalin. Apalagi dia nggak tahu kalau itu maksiat. Maka tadi saya sudah singgung di awal. Ada orang tadi menyebarkan pemahaman bahwa semua agama benar. Dia nggak ngerasa itu maksiat. Dia merasa itu baik, bagus. Tuh. Coba kira-kira kita bilang sama orang itu, taubat kamu. Loh, kenapa saya suruh taubat? Emang saya salah apa? Tuh dia bilang begitu. Karena dia nggak tahu, dia nggak sadar bahwa itu maksiat. Nggak apa-apa mengucapkan selamat sama perayaan selain kaum muslimin, nggak apa-apa, itu bagus, toleransi itu bagus katanya. Saling menghargai. Dia nggak sadar bahwa itu maksiat. Ya paling itu tadi. Ya ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ulama zaman kapan yang berbeda pendapat? Ulama belakangan mungkin iya, tapi dahulu ada perbedaan pendapat nggak? Apa ada perbedaan antara satu sahabat dengan sahabat lain? Emang orang Yahudi, orang Nasara adanya cuma sekarang, dahulu nggak ada. Di zaman Nabi SAW emang nggak ada orang Yahudi, orang Nasara. Banyak. Emang mereka nggak punya perayaan? Ada. Pernah nggak Rasul ngucapin, para sahabat mengucapkan tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai pada masanya al-a'immah al-arba'ah, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad dan yang lainnya? Nggak ada. Jadi perselisihan di zaman siapa ini terjadi? Oh ini kan perbedaan, Anda nggak usah terlalu keras begitulah terhadap perbedaan. Nah lihat, akhirnya perkara yang sebenarnya tidak boleh alias maksiat dimasukkan ke dalam ranah perbedaan. Nanti lama-lama boleh. Ketika kita sampaikan, Anda terlalu keras katanya. Janganlah kaku begitu. Enggak kaku. Kalau kaku saya nggak bisa nengok kanan kiri, nggak bisa. Jadi suka aneh, Bu. Makanya menyesal itu kalau dia tahu itu maksiat. Tapi kalau dia nggak tahu itu maksiat, nggak ada nyeselnya, nggak ada menyesalnya. Maka di sini yang seringkali oleh syaitan, pertama di ranah ikhlas kita seringkali ditipu daya oleh syaitan. Di ranah tadi, sehingga taubat kita tidak sungguh-sungguh, nggak benar-benar karena Allah. Karena yang namanya orang bertaubat itu tetap akan diuji oleh Allah. Orang taubat diuji nggak, Bu? Diuji. Kita keikhlasannya benar-benar enggak? Diuji. Makanya kemudian sebagian orang misalnya tadinya punya harta, fasilitas bagus, mewah, gajinya bagus, ternyata kerjanya di bank konvensional ribawi. Tuh. Terus dikasih tahu misalnya, Mas, Anda kerja di bank ribawi itu haram.
Ayo, aduh gimana nih? Gaji udah terlanjur besar, fasilitas sudah terlanjur enak begini, lalu kemudian suruh keluar, suruh berhenti kerja. Lah, saya terus suruh kerja apa Pak Ustadz? Suruh dagang cilok saya Pak Ustadz katanya. Ya, jadi nggak mudah juga keikhlasan itu, jangan Anda kira gampang itu. Terus saya suruh dagang cilok Pak Ustadz. Udah jadi manajer bank tiba-tiba turun suruh dagang cilok? Bisa gitu? Kan tergantung dia keikhlasannya, kekuatannya, keyakinannya. Gitu. Diuji. Sebenarnya sih nggak harus dagang cilok juga. Itu kan contoh aja ya Bu ya. Itu kan contoh saja. Begitu. Udah terlanjur enak Bu, gimana? Tiba-tiba suruh mulai dari nol ya Bu ya. Kan susah, nggak gampang. Itu kalau cari contoh yang mudah-mudah, iya. Coba cari contoh yang susah ini. Bagaimana ini Pak Ustadz? Ya Anda harus tinggalkan pekerjaan. Terus gimana Pak Ustadz? Saya suruh kerja apa? Tuh Bu. Makanya saya kadang sering begini, ya ini mungkin agak anti mainstream sedikit lah. Sekarang ini kan mainstream itu arus besarnya, orang tuh kalau habis meninggalkan sesuatu, itu nggak pakai istilah taubat Bu, hijrah. Memang rada keren sih, nggak begitu membuat shock juga. Komunitas hijrah dari Bank Ribawi. Gitu ya Bu ya. Emang enak didengar ya. Komunitas orang-orang yang taubat dari gimana gitu rasanya. Padahal ya kita tidak katakan itu keliru juga secara mutlak, tidak. Bahwa memang yang namanya diantara makna hijrah adalah meninggalkan apa yang Allah larang. Di antara makna hijrah itu adalah meninggalkan apa yang Allah larang. Betul, tidak keliru. Tetapi istilah yang lebih sering digunakan oleh Al-Quran dan Sunnah adalah at-taubah. Taubat. Tapi orang jarang mau pakai ini. Nah ini juga ini bicara tentang masalah istilah. Sebenarnya sih istilah ya silahkan aja. Cuman kalau istilahnya pakai istilah taubat, paling kalau nggak pakainya X Bu, pakainya X. X bangkir gitu, pakainya X. Tapi kalau komunitas orang-orang yang taubat itu kesannya mereka, kayaknya hina banget begitu ya. Padahal tidak begitu. Jadi sekali lagi bahwa ini tidak mudah, menyesal. Mungkin dia sudah tahu, mungkin dia udah ngerti, dia sudah paham, tapi ninggalin jadi susah. Karena itu tadi, ya Allah, terus saya mesti kerja apa? Saya mesti bagaimana? Mesti nanti ada lagi orang yang kasih ilmu, gini Anda bisa begini, Anda bisa begini, Anda bisa begini, Anda bisa begitu, dan seterusnya. Syarat yang ketiga, nah ini, ayyuqli'a 'anidz dzamb alladzi huwa fi. Dia harus melepaskan diri dari dosa yang dia lakukan. Bagaimana caranya? Apabila dosa itu adalah berupa meninggalkan kewajiban, maka melepaskan diri dari dosanya adalah dengan mengerjakan kewajiban tersebut. Jadi misalnya contoh dosanya dia berupa meninggalkan salat. Dia mencopot dosanya itu adalah dengan mengerjakan salat. Apabila dosanya misalnya lagi contoh seperti dia mestinya wajib berzakat, tapi dia tidak keluarkan zakat, maka melepaskan dosanya adalah dengan cara mengeluarkan apa? Zakat. Bahkan sebagian para ulama katakan zakat yang belum dia bayarkan terdahulu tetap harus dihitung. Jadi misalnya hartanya sudah sampai nisab, sudah sampai haul, ternyata dia tidak bayar zakatnya. Tahun depannya lagi, sampai nisab, sampai haul, dia nggak bayar zakatnya lagi. Tahun depannya lagi, dia nggak bayar zakatnya lagi. Katakanlah 5 tahun dia nggak bayar apa? Zakat. Lalu dia taubat. Maka melepaskan dosanya adalah dengan ngitung kewajiban zakatnya 5 tahun yang belum dia bayar. Dalam hari ini berarti Bapak Ibu sekalian, kita butuh siapa nih?
Orang yang mau zakat ini butuh apa? Butuh siapa, Bu? Butuh siapa? Bukan butuh apa? Butuh siapa? Butuh siapa? Untuk ngitungin, nah saya spesifikasi. Untuk ngitungin zakatnya butuh siapa? Akuntan, butuh nggak? Butuh. Makanya jangan semuanya orang Islam jadi ustadz. Ustadznya belum tentu bisa ngitungin. Ustadz bisa jelasin hukum, yang ngitunginnya nih, ngedetailinnya. Iya, ngerapelnya. Lah ustadz suruh mikirin puyeng juga, udah mikirin dalil ini. Makanya banyak teman-teman saya nggak lulus pelajaran bagi waris, Bu. Banyak nggak lulus. Kenapa? Malas ngitungin harta orang katanya. Ya bener ya. Yang wafat siapa? Yang punya harta banyak siapa? Yang ngitung? Saya katanya. Iya pahala dapat atuh, Bu. Tapi kan nggak semua orang bisa menghitung secara detail dan terperinci. Itu butuh akuntan, Bu. Di sini ada pelajaran berharga nih buat kita. Jadi jangan pernah nggak pada apa itu? Akuntan butuh dia hitungin. Baru dia konsultasikan, Ustadz ini sekian. Oh 2,5%-nya berapa? Sekian. Ya keluarkan zakatnya. Mempermudah orang yang mau bertaubat terkait dengan kewajiban zakatnya. Misalnya lagi, contoh lagi. Apabila seseorang misalnya dia dosanya, maksiatnya minum khamr misalnya, maka berlepas diri dari dosanya adalah dia meninggalkan minum khamr plus menjauhi teman-teman yang seringkali ngajak dia minum khamr. Lah kalau dia ninggalin minum khamr tapi temennya tetap yang sering ngajak minum khamr, kan berat. Udah mau berhenti, dia dikit aja, cobain dikit katanya. Dikit doang mah nggak apa-apa, dikit. Ya kan? Atas nama pertemanan, persahabatan ya kan katanya. CS nih, friend katanya. Udah nggak usah minum, pegang aja gelasnya, ada isinya, tos saja bareng saya katanya. Nggak usah Anda minum, yang penting ngormatin saya aja, tos katanya. Tos doang. Ntar habis tos kan lama-lama pengen minum juga, namanya belum sembuh total. Ya Bu ya. Kalau baru-baru masih begitu, ada balik lagi. Makanya ditambahkan, apabila itu misalnya contohnya dosanya itu minum khamr, cara berlepas diri dari dosanya adalah meninggalkan minum khamr dan teman-teman yang sering ngajak minum khamr. Jangan lagi duduk-duduk ngobrol-ngobrol sama dia. Ngobrol doang Pak Ustadz, persahabatan. Ntar disuguhin khamr. Nggak mau minum, nggak apa-apa, nggak usah minum, tos doang aja, tos. Ntar kalau udah tos, dikit aja, dikit mah nggak apa-apa katanya. Iya minum lagi, nggak jadi dikit itu. Gitu ya, itu caranya. Makanya apabila di sini perlu kita ketahui bahwa yang namanya meninggalkan satu maksiat memang harus betul-betul tadi punya keyakinan yang kuat, harus betul sungguh-sungguh. Jadi tidak bisa kadang tuh sedikit-sedikit, nggak bisa. Tadinya minum khamr, tadinya 2 botol, sekarang cuma 1 botol, susah itu. Berhenti ya berhenti, Nah, jauhi teman-temannya. Ibaratnya mengisolasi diri dulu sampai dia benar-benar sembuh tuh. Kalau nggak pernah dia mau, ya kadang dikit, tapi masih sama temennya, masih minum juga, terus saja hawa nafsunya. Sama tak ubahnya kayak anak kecil atau bayi disapih. Ibu masih kasih nyusu lagi, terus aja dia nggak berhenti kan? Berhenti, udah. Emang awal mulanya nggak enak, nggak nyaman, tuh anak nangis melulu dan seterusnya. Sama kita juga begitu. Apalagi sudah sampai pada level ketagihan, mesti susah berat. Gelisah, itu ntar lama-lama terbiasa, hilang sudah. Tapi tetap dia harus menjaga dirinya. Ya makanya tadi, dia harus berusaha meninggalkan dosa dan segala sesuatu yang bisa menyebabkan dia balik lagi ke dosa tersebut. Jangan lantas kemudian dia bergaul dengan orang yang seperti itu lagi. Kan misalnya dosanya itu berupa ghibah. Bagaimana ini kalau dosanya ghibah? Kalau dia minta halal sama orangnya tahu dighibahin malah tambah marah ntar.
Ya kalau begitu Anda nggak usah ceritakan sama dia, cukup doakan kebaikan untuk dia. Sebagai ganti kita pernah menggibahinya. Gibah ini ada pembahasan lagi tersendiri. Gosip, digosok makin sip. Gitu. Ya, dan apabila kita duduk bersama dengan seseorang, lalu kemudian ada orang yang menggibah, kita nggak boleh diam aja. Antara dua pilihan. Kita mengingatkan dia agar berhenti dari ghibahnya, atau kita pergi jangan ikut duduk dengerin ghibahnya. Gitu ya Bu ya. Jangan malah diiyain. Bu, tahu nggak itu si ibu itu begini. Emang begitu. Baru tahu kamu. Lah ini. Kompor meledug. Awas, hati-hati nih. Udah begitu, ghibah itu saudara kembarnya namimah, Bu. Ya. Bu, ini bukan nama orang. Ghibah itu saudara kembarnya apa? Namimah. Ibu A lagi datang ngobrol sama ibu B, ngobrolin si C. Kata si B, Bu, ini C ini begini. Si A, ya bener emang begitu. Emang begitu dia orangnya dari dulu, udah lama begitu, baru tahu kamu. Saya mah udah tahu lama. Lah, si A datang ke tempat si C, cerita. Tadi kamu diomongin tuh sama si B. Namimah udah ini. Namimah ini mengadu domba. Siapa dombanya? Tuh. Udah, tadi kamu diomongin sama si B, C, begini. Akhirnya si C gantian ngomongin si B. Si B itu sebenarnya juga begini. Kata si A. Emang. Ya. Maka si A inilah pengadu domba plus bermuka dua. Nauzubillah. Ya. Nggak ada yang begitu kan ya? Nggak ada ya? Nggak ada bedanya. Nauzubillah, nasallallahu alaihi. Ini pembuat kerusakan. Jadi dia harus tinggalkan itu. Kalau emang begitu, dan minta maaf sama orangnya. Kalau misalnya dia nggak sanggup minta maaf karena khawatir orang yang marah dan seterusnya malah jadi bahaya, maka solusinya banyak-banyak mendoakan orang tersebut agar diampuni oleh Allah, diberikan kebaikan oleh Allah Rabbul Alamin. Maka di dalam satu hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya, tapi hadis ini banyak diperbincangkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Kafaratu man ightabtahu an tastaghfiralah. Kafarat, penghapus kesalahan dari orang yang pernah kita ghibai, jadi penghapusnya buat kita adalah engkau banyak mendoakan ampunan untuknya. Itu caranya dia melepaskan diri dari apa tadi? Dari dosanya tersebut. Yang keempat, al-azmu alla ya'uda ilaih. Bersungguh-sungguh agar supaya dia tidak balik-balik lagi kepada dosa tersebut. Sungguh-sungguh agar dia tidak mengulangi apa? Dosanya tersebut. Di sini ada dua masalah penting yang harus kita pahami. Satu, bahwa orang yang bertaubat tetap berpotensi balik lagi ke dosa yang sama. Ya Bu ya. Orang taubat itu masih tetap berpotensi kembali kepada dosa yang sama. Karena bukan berarti orang yang sudah taubat berarti kemudian dia maksum terjaga dari dosa. Enggak. Masih bisa jatuh kepada dosa yang sama. Apabila dia sungguh-sungguh bertaubat, kok ternyata masih balik lagi, maka taubat yang pertama tidak batal. Asalkan dia taubat lagi. Jatuh lagi, dia taubat lagi. Jatuh lagi, dia taubat lagi. Maka yang seperti ini tidak bisa disebut taubat sambel. Pernah dengar Bu? Taubat apa? Sambal. Wah, pedes. Taubat. Besok beli mah kasih sambal lagi banyak. Makanya sampai di negeri kita diistilahkan dengan taubat apa? Sambal. Pedes. Wah, pedes kapok pedes. Besok mah beli lagi, kasih lagi cabai banyak. Makanya disebut taubat sambal. Kalau itu bukan berangkat dari menganggap remeh, keteledoran, bukan, tetapi memang dia akui bahwa ya itu tadi dirinya masih lemah, sehingga seringkali jatuh masih, itu masih tetap tidak batal taubatnya.
Tapi kalau dia berangkat dari menganggap enteng dosa, maka ini dosa yang lain. Ingat, jadi orang berbuat dosa dengan tidak menganggap enteng dosa itu, dia sudah dosa karena berbuat dosanya. Tapi orang menganggap remeh satu dosa, maka itu dosa tersendiri walaupun dia nggak mengerjakannya. Dua hal yang berbeda. Saya kerjain aja dosa ini lagi, toh Allah Maha Pengampun juga. Nah, ini menganggap enteng dosa namanya. Ini yang diingatkan oleh para ulama, termasuk diantaranya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ini adalah sikap ketertipuan, al-ghurur namanya. Ini nggak boleh, ini dosa lagi yang ini, Bu. Yang ini dosa lain lagi nih. Tapi kalau dia memang sungguh-sungguh mau taubat, tapi itu tadi, apa daya, mungkin hatinya masih lemah, hawa nafsunya yang lebih berkuasa, akhirnya dia jatuh lagi, maksiat lagi. Ya kalau begitu ulangi lagi, taubat lagi, ulangi lagi, taubat lagi. Asalkan tidak berangkat dari tadi menganggap remeh. Karena tadi kita katakan yang pertama, poin pertama, bahwa dia tidak tertutup kemungkinan dia mengulangi dosa yang sama. Yang kedua, orang yang sudah taubat dari satu dosa masih mungkin jatuh pada dosa yang lain. Misalnya dia mencuri, udah berhenti, tapi dosa yang lain kan masih berpeluang dia melakukan. Pokoknya selama kita masih hidup tuh masih berpeluang kita jatuh pada dosa dan maksiat, Bu, Pak. Karena kita tidak maksum, nggak terjaga dari kesalahan dan dosa. Yang terpenting itu, jangan pernah menganggap dosa itu boleh. Jangan pernah menganggap dosa itu enteng, gampang, mudah. Adapun kelemahan kita, kita akui, ya Allah, saya yang lemah, ya Allah, tolong saya, ya Allah, bantu saya, ya Allah, mudahkan saya, ya Allah, untuk meninggalkan maksiat ini. Begitu ya. Jadi bukan berarti orang yang sudah bertaubat itu pasti nggak akan jatuh pada maksiat, enggak. Dia bisa jatuh maksiat pada maksiat yang sama, satu tadi, poin satu. Dia pun bisa jatuh kepada maksiat yang berbeda yang lain. Solusinya gimana? Tetap bertobat lagi, kembali lagi bertobat lagi, kembali lagi bertobat lagi kepada Allah Rabbul Alamin. Loh, katanya tadi bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi. Iya, bersungguh-sungguh nggak mengulangi. Tapi kalau ternyata dengan kesungguhannya dia tetap masih bisa jatuh, dia tobat lagi. Karena terkadang setan di situ masuk. Oh, kamu percuma aja kamu tobat. Ngulangin lagi. Padahal Allah Rabbul Alamin tetap menerima taubat kita yang berulang-ulang. Asalkan tadi bukan karena menganggap remeh dosa dan seterusnya, bukan karena menganggap bahwa itu boleh. Karena sekali lagi orang yang taubat bukan berarti dia orang yang tidak bisa lagi jatuh kepada dosa. Masih bisa. Baik pada dosa yang sama ataupun dosa yang lain. Lalu kemudian syarat yang kelima, taubat masih bisa diterima asalkan itu dilakukan di batas waktu yang masih diterima taubat. Kalau tadi kan ada 4 itu tadi yang disebutkan di atas, ini ditambahin jadi 5. Jadi ada ikhlas, ya termasuk mengembalikan kalau emang itu perkara harta yang kita ambil harus kembalikan. Termasuk cara melepas diri dari dosa, ya gitu. Kalau yang kita ambil adalah harta orang, pulangin. Itu tadi masuk ke dalam yang syarat yang melepaskan diri dari dosa tadi. Ya, syarat yang kedua kalau ini yang disebutkan di sini. Yang kelima, dia melakukan taubat pada waktu yang masih bisa diterima apa? Taubat. Batas waktunya itu ada 2. Yang pertama, batas waktu masing-masing orang, yaitu sebelum datang kematiannya. Sebelum datang apa? Kematian. Nyawanya belum nyampe di tenggorokan. Ya, ini batas masing-masing manusia, artinya nggak sama kan satu dengan yang lain kan? Umurnya sama beda. Makanya masing-masing tuh. Itulah mengapa kematian dirahasiakan agar kita menyegerakan taubat diantaranya itu. Itu salah satu hikmah kenapa kematian dirahasiakan, agar kita selalu berhati-hati dan selalu menyegerakan apa? Taubat. Kalau kita udah dikasih tahu, kagak tobat, entar masih panjang umur saya tuh masih ada sisa nih segini banyak katanya. Puas-puasin dulu. Kalau dikasih tahu tuh, makanya nggak dikasih tahu kematian. Biar kita selalu waspada, agar kita selalu hati-hati, agar kita selalu mohon ampun kepada Allah, agar kita segera menyegerakan taubat kita. Nah itu.
Kalau dikasih tahu, umur saya masih 3 tahun, Pak Ustadz, tenang aja. Ya ini masih ada 2 tahun lah, berarti saya puas-puasin maksiat, ntar 1 tahun penuh saya taubat terus. Tuh kalau dikasih tahu. Karena berhubung nggak dikasih tahu, kita nggak bisa begitu. Diprediksi masih 3 tahun, nggak taunya baru setahun udah lewat. Taubat belum sempat. Tuh. Naudzubillah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an." Ini di surat An-Nisa ayat ke-18. Taubat itu bukanlah bagi orang-orang yang berbuat kesalahan, dosa, ketika kematian datang baru dia ngomong, "Sekarang saya taubat." Ya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan di antaranya oleh Imam Tirmidzi, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubat seorang hamba, Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum ditenggorokan. Masih bisa taubat. Tapi kalau sudah ditenggorokan, nggak bisa lagi dia taubat. Suaranya udah grok, sekarang baru saya taubat, nggak bisa lagi. Yang kedua ini, kalau tadi batas waktu yang manusia masing-masing ada sesuai dengan umurnya, yaitu kematian. Yang kedua adalah batas waktu yang paling terakhir untuk seluruh manusia, Bu. Yaitu ketika matahari terbit dari sebelah mana? Barat. Udah nggak bisa taubat lagi. Itu termasuk tanda kiamat yang besar ya. Iya. Malam tatlu'i syamsu min maghribiha. Selama matahari belum terbit dari barat. Dan saya sudah pernah sampaikan bahwa di antara tafsirnya matahari terbit dari barat itu begini tafsirnya. Jadi itu orang, ini termasuk tanda hari kiamat, habis sholat subuh matahari nggak terbit-terbit, sampai zuhur asar matahari belum terbit, pas giliran maghrib matahari terbit. Itu baru aneh, Bu. Itu baru aneh, Pak. Tapi kalau tafsirnya matahari terbit dari barat cuman pindah tempat terbit tapi waktunya tetap sama, orang nggak merhatiin. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu, berapa orang hari ini yang merhatiin matahari terbit? Merhatiin, sengaja merhatiin, ngeliatin, oh itu matahari terbit tuh. Berapa orang? Jarang. Pokoknya taunya terang, bener nggak? Oh udah terang nih, berarti matahari udah terbit. Itu doang. Jarang-jarang kan Ibu pagi-pagi ngelongok sebelah timur sampai oh terbit. Jarang-jarang. Kayak beberapa hari lalu kan mendung terus kan? Mendung. Oh, mataharinya nggak nongol. Itu bukan karena Ibu ngeliatin matahari di sebelah timur, enggak. Emang gelap mendung, udah langsung aja bilangnya begitu. Giliran sekarang keluar nggak ngeliat kan, nggak tahu kan mataharinya nongol apa kagak. Pokoknya terang, mataharinya ada nih. Sehingga wallahu alam kalau ditafsiri matahari terbit dari barat cuman pindah tempat terbit tapi tidak berubah waktunya, orang nggak notice, orang nggak perhatian, nggak ngeh bahasa kitanya. Tapi Bu, kalau orang habis sholat subuh ditungguin matahari nggak nongol masih gelap aja, mulai panik. Sampai asar nggak juga nongol, panik. Maghrib malah terbit, itu langsung semua orang langsung perhatian tuh. Dan ketika hal itu terjadi, orang yang mau taubat udah nggak bisa lagi diterima taubatnya. Sudah ditutup pintu taubat. Jadi nanti ada pintu-pintu di langit, dan memang langit itu ada pintu-pintunya. Ada pintu-pintunya langit itu memang ada, Bu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang di surat An-Naba itu, wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Pintu langit dibuka, ternyata memang ada pintu-pintunya, Bu. Itu nanti pintu-pintu itu ditutup. Pintu-pintu langit ditutup yang artinya, Bu, ada orang kalau sudah matahari terbit di sebelah barat, pintu langit ditutup, artinya ada orang yang berbuat kebaikan udah nggak kecatat lagi naik. Tutup, selesai. Ada orang bertaubat, taubatnya nggak bisa lagi naik, tutup, selesai. Maka pada saat itu yang kafir akan tetap kafir, nggak akan pernah bisa bertaubat menjadi mukmin, nggak bisa. Orang yang baru mau meninggalkan, ya udah Islam tapi baru mau meninggalkan maksiat, baru mau mengerjakan ketaatan, udah nggak bisa lagi, tutup alias percuma.
Karena itu berarti pertanda bahwa kiamat sudah sangat dekat sekali. Terlambat Anda. Makanya oleh karena itu jangan sampai apa? Terlambat. Cuman Bapak Ibu sekalian gak akan nyampe waktu itu. Waktu matahari terbit dari barat gak bakalan nyampe ke sono, umurnya gak bakal nyampe. Ustaz, so tahu bener, berani bener ngomong begitu Pak Ustaz. Lah kan Rasul yang bilang umurnya umatnya Nabi, umur umat beliau paling antara 60 sampai berapa? 70, sedikit yang lebih dari itu, Bu. Sekarang, Bu, tanda besar kiamat aja satu pun belum ada yang mulain. Tanda besar loh. Kalau tanda kecil udah banyak. Tanda besar belum ada yang mulain. Perang besar belum. Berarti masih jauh ini. Apalagi keluarnya Dajjal masih belum, masih jauh lagi. Perang besar dulu sebelum Dajjal keluar tuh perang besar dulu, perang. Tuh. Jadi berarti belum. Kita kan berdasarkan dalil ngomongnya. Sedangkan umur kita cuman antara 60 sampai jadi enggak 70 lagi enggak ketemu. Matahari terbit dari barat enggak ketemu, Bu. Tapi ada batas waktu yang kita pasti akan mendapatinya. Tadi apa yang pertama tadi? Ajal mati. Iya Bu ya. Makanya itu pelajaran yang terbaik itu buat kita. Biar kita nggak sembrono, biar kita nggak asal-asalan. Nah, termasuk juga yang perlu kita ketahui adalah bahwa setelah misalnya ini tadi orang dia ikhlas betul-betul bertaubat, lalu kemudian dia pun menyesali maksiatnya, mencabut dari keburukan-keburukannya, bersungguh-sungguh tidak mau mengulanginya, dan itu dilakukan di waktu yang memang sudah ditentukan, ditetapkan. Lalu selanjutnya yang dia lakukan ngapain, Bu? Orang itu ngapain, Bu? Dia udah sungguh-sungguh nih, ikhlas karena Allah, dia tinggalin maksiatnya, dia nyesel, dia sungguh-sungguh nggak mau ngulangin lagi. Lalu itu dilakukan di saat waktu yang memang masih dalam jangka waktunya. Terus apa yang dia lakukan? Habis itu ngapain, Bu? Santai-santai aja? Ya, dia meningkatkan ketaatan dalam rangka mengejar ketertinggalan. Terus nah ini kan perlu ilmu lagi untuk mempelajari amalan apa. Jadi tetap harus ada prioritas-prioritasnya ya, Bu ya. Jangan sampai kemudian kita terlena, santai ya udah taubat ini aman. Enggak. Mengejar ketertinggalan. Sampai ada sebagian sahabat itu datang kepada Rasulullah SAW, dia bertaubat, masuk Islam, meninggalkan semua kekufuran kesyirikannya. Lalu kemudian habis itu dia langsung terjun ke medan perang, Bu. Jadi Rasul ini lagi saatnya jihad, iya saya mau ikut langsung. Langsung, Bu, terjun ke medan perang, Bu. Mengejar apa? Ketertinggalannya dia. Akhirnya dia wafat di medan perang, syahid di medan perang jihad. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam secara makna, modal dikit untung gede. Ya Bu ya, apa? Modal dikit untung gede. Kenapa? Dia taubat, dia ngamalin itu langsung wafat syahid. Modal dikit untung gede. Tapi kan nggak semua orang kayak begini ya Bu ya. Maka oleh karena itu setelah kita bertaubat, sungguh-sungguhlah kita mengejar ketertinggalan kita. Nuntut ilmunya sungguh-sungguh, mengamalkan amalan yang diperintahkan yang pertama kali, yang wajib juga apa? Sungguh-sungguh, dan mengerjakan amalan sunnah yang jadi prioritas yang dituntunkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kok udah jam segini, berarti udah kelar nih Pak? Ya masih tanya jawab bisa? Tanya jawab masih bisa? Masih bisa, silahkan yang mau bertanya. Silakan Bapak Ibu. Ya. Taubat nasuha. Pertanyaan bagus. Ya, memang ini kita belum jelaskan karena memang nanti masih ada lanjutannya, Bu, kajiannya. Tapi karena sudah ditanya, saya jawab. Taubatan nasuh. Orang nyebutnya nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha.
Nasuha itu dari kata-kata nasoha, seakar kata dengan nasehat. Apa artinya? Saya langsung ambil kata kuncinya aja. Nasuha itu artinya murni. Artinya nasuha itu apa? Murni. Orang itu taubatnya penuh kesungguhan, murni karena Allah. Itu namanya nasuha. Itu maksudnya ya Pak ya. Jadi makna nasuha itu murni, itu aja yang diingat itu. Makanya orang memberikan nasihat juga harus murni ikhlas, menginginkan kebaikan kepada orang yang diberi nasihat. Ya, menginginkan kebaikan untuk orang yang diberi nasihat. Maka taubat dan nasuha, taubat yang murni sungguh-sungguh karena Allah. Wallahu a'lam. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan taubat ini ya, akhir-akhir ini kan viral di TV ya. Ada kejadian di mana di daerah Pandeglang itu ada orang membaca Al-Quran tapi disawer gitu oleh panitia. Nah ya. Jadi apakah itu termasuk perbuatan yang berdosa atau maksiat karena orang lagi baca Al-Quran tapi disawer? Itu yang pertama. Yang kedua kaitannya dengan taubat ini kan ada perlu sholat taubat gitu ya. Sholat taubat itu bagusnya di malam hari setelah sholat tahajud atau gimana, dan bagaimana doanya untuk supaya taubat itu supaya diterima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang masalah orang baca Al-Quran disawer. Ini sudah beberapa kejadian Bu, Pak. Sudah beberapa kejadian, dan bukan hanya di Indonesia. Saya perlu tegaskan itu. Mungkin orang gegernya baru sekarang karena orang Indonesia yang ngerjain. Itu sudah dilakukan di negeri lain, saya nggak sebutin lah. Dan sudah lama. Orang Indonesia baru ikut-ikutan belakangan. Baca Al-Quran apa? Disawer. Baik, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibaca Al-Qur'an, dengar diam, penuh hikmat agar mendapat apa? Sudah terjawab? Sudah terjawab. Ayat ini sudah menjawab fenomena itu. Ya. Orang diperintah dengar, diperintah diam, merenungi, malah justru apa? Nyawer. Nggak usah begitu Bapak Ibu sekalian, nggak usah begitu. Saya tanya lagi ulang. Ada orang baca Al-Quran, lalu kemudian sebagian kita seringkali bilang Allah. Ayat itu bilang gimana tadi? Dengar diam. Tuh ayat yang bicara, bukan saya ini. Dengar diam, dengerin khusyuk. Ini malah Allah. Makanya dari satu pergeseran akan bergeser lagi sampai sekarang fenomena nyawer. Gitu. Dulu para ulama sudah ingatkan, dengerin, nggak usah pakai Allah segala macam. Kita nggak nurut, tetap aja Allah. Ini bagus kok. Lama-lama bergeser. Teriak, bahkan teriak, Allahnya teriak ada di sebagian ini. Saya nggak perlu teriak Allah gitu. Teriak. Habis itu nyawer. Gitu ya. Dari sisi oke lah tadi misalnya adab, dari sisi hukum kita dari sisi adabnya boleh nggak begitu? Kepada Al-Quran boleh nggak begitu? Nggak boleh, bicara adab. Ya, ini sebenarnya kalau mau dibahas tuh banyak atuh Bu yang mau saya sampaikan terkait pertanyaan itu. Cuman kan makamnya, artinya pembahasan kita nggak cukup waktu. Bahkan sampai ada qari ini terpaksa kan udah ditanya saya sampaikan juga. Bu, sambil nongkrong dia pegang rokok, dia baca Al-Quran, baca ayat selesai dia hisap rokok, terus dibaca ayat lagi. Qari ini, saya nggak nyebut nama dong, yang namanya qari kan siapa aja orang yang membaca.
adabnya gimana sama Al-Quran? Kalau pembacanya sudah begitu, ya sudah, akhirnya terjadi pergeseran. Dan itu pernah sempat saya, karena dia nggak ada narahubung pribadinya, saya ingatkan di media sosialnya dia, karena dia sebarkan di media sosial. Narahubung pribadinya nggak ada, Bu, saya nggak bisa japri. Kalau ada narahubung pribadi saya japri, tolong jangan begitu. Kalau Anda mau tampilkan, Anda yang baca Al-Quran aja, Anda usah sambil ngerokoknya ditampilkan juga. Ini kan apa nggak baca kitabnya Al-Imam Nawawi At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran? Itu wajib, itu santri-santri para penghafal Al-Quran wajib ngaji kitab itu, At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, adab pembaca Al-Quran, penghafal Al-Quran. Ngerokok, saya ingetin itu. Ada yang balas, hidup Anda terlalu serius katanya. Saya balas lagi, berarti hidup Anda yang gak serius. Saya bilang gitu aja udah. Anda mau masuk surga yang gak serius? Mau? Allah musta'an. Saya ingatkan itu karena gak ada narahubungnya, ya saya ingetin, jadinya di situ dia juga sudah tayangkan di depan umum. Tetapi apa yang terjadi itu, orang bicara hari ini gak pakai ilmu, berbuat gak pakai ilmu, seneng, hawa nafsu, seneng-seneng. Gembira gak gitu juga caranya. Al-Quran loh ini. Al-Quran. Kalau kitanya sendiri udah nggak menghormati Al-Quran, jangan harap selain kaum muslimin menghormati Al-Quran. Pantas kita dilecehkan. Pantas hari ini orang Islam dan agama Islam dilecehkan karena orang Islamnya sendiri nggak menghormati agamanya, dan kitabullah, kalamullah nggak dihormati. Lalu kemudian yang kedua, apa tuh tadi yang kedua, jadi lupa tuh. Sholat taubat kapan saja, nggak ada ketentuannya harus malam dan seterusnya, dan itu dianjurkan saja, tidak menjadi syarat dan tidak wajib, dianjurkan. Apakah perang tersebut dengan amunisi atau perang seperti zaman dulu dengan pedang dan panah? Wallahu a'lam. Ini tidak ada riwayat yang tegas menjelaskan hal itu, tetapi karena ada beberapa riwayat menyebutkan naik kuda lagi dan seterusnya, akhirnya sebagian para ulama mengatakan bahwa ya kembali lagi pakai pedang, karena ini perangnya lama sehingga kemudian menguras energi dan seterusnya sampai akhirnya kemudian terkuras. Ditambah lagi sumber-sumber energi hari ini sudah mulai makin menipis. Sebagian para ulama katakan begitu. Akhirnya perangnya manual lagi. Iya kan? Energinya udah pada habis, sumber energinya udah habis, minyaknya habis, bensinnya habis dan seterusnya. Udah akhirnya dijadiin pedang lagi, naik kuda lagi. Karena kudanya sampai sekarang pun masih ada nggak? Masih ada, alhamdulillah ya kan, dari zaman Rasul sampai sekarang masih ada kudanya. Masih ada kudanya, masih. Kuda yang beneran ini, kuda yang beneran. Bukan mobil merek kuda, bukan, lain lagi. Masih ada tuh. Cuman ibu yang punya mobil jadul masih ada sekarang? Udah nggak ada. Tentang puasa Daud, sehari puasa sehari tidak, yang ingin ditanyakan, boleh nggak pas pada jadwal puasa tiba-tiba ada urusan terus dibatalin berbuka? Mungkin kondangan ini ya. Iya, ini di sini nggak disebutin urusannya. Mungkin kondangan ya Bu ya. Pas lagi jadwalnya puasa Daud ada kondangan, masa kagak makan nih. Akhirnya dia makan. Boleh nggak? Boleh. Jawabannya boleh. Orang puasa sunnah itu pemimpin dirinya sendiri. Kalau mau dia lanjutin, kalau mau dia batalin. Terus besoknya kan sebenarnya bukan jadwal puasa, tapi akhirnya dia puasa juga besoknya karena hari ini udah berbuka, besoknya puasa. Boleh nggak? Boleh. Wallah alam. Kalau kita berpuasa Daud, bolehkah kita mengerjakan puasa sunnah yang lain? Misalnya Ayyamul Bid, misalnya lagi Senin Kemis. Ya Bu ya. Misalnya lagi puasa 3 hari setiap bulan. Yang selain Ayyamul Bid itu bisa 3 hari sebulan. Lah kalau begitu Ibu jadi puasa tiap hari. Kalau begitu mah jadi puasa apa? Tiap hari. Senin Kemis iya juga, Ayyamul Bid iya juga, puasa Daud iya. Tiap hari jadi puasa. Jadi kalau sudah puasa Daud cukup. Tak perlu lagi Senin Kemis, karena terkadang Ibu pasti puasanya jatuh hari Senin atau jatuh hari Kamis. Terkadang puasa Daudnya jatuh pada tanggal-tanggal tengah Jadi udah cukup atuh. Lah kalau ditambah lagi mah penuh 1 bulan, jadi enggak puasanya.
Dan itu Rasul larang. La shoma man shomal abad. Enggak puasa orang yang puasa terus-menerus kagak ada jeda untuk berbukanya sama sekali. Gitu ya. Jadi wallahu alam, dari puasa Nabi Daud itu bisa disimpulkan bahwa puasa itu maksimal Bu dalam 1 bulan 15 hari atau 14 hari. Sisanya jangan berpuasa pertengahan. Lah ini puasa penuh puasa melulu lah, ini jadi enggak, bukan Daud, bukan ini, akhirnya penuh. Jadi itu sebenarnya puasanya itu tahapan Bu. Kalau kita misalnya paling rendah-rendahnya 3 hari tiap bulan, berarti sisa nggak puasanya sekitar 27 atau 26 hari. Tuh. Oh masih sanggup puasa Senin Kemis, berarti berapa hari puasanya 1 bulan? 8, ya kan? 8. Nanti meningkat lagi, 2 hari nggak puasa, sehari puasa, 10, sisanya 20 nggak puasa. Ningkat lagi, Daud kurang lebih 15 hari puasa atau 14 hari puasa, sisanya nggak puasa, setengah bulan puasa, setengah bulan nggak puasa. Rasul katakan nggak ada yang lebih utama dari itu. Itu maksudnya itu ya. Apa ini? Tahun baru Masehi diisi dengan berdoa. Nah, jadi begini, kalau kita mengisinya dengan berdoa sendiri di rumah masing-masing, betul. Di malam tahun baru misalnya, kita di rumah doa masing-masing seperti hari-hari biasa, kita juga doa, malam juga bangun, sholat, silahkan. Tapi kalau ngumpulin orang, saya nggak berani bilang boleh. Karena apa? Jadi kayak mirip Bu. Loh kok mirip Ustadz? Begini, coba perhatikan. Malam tahun baru selain orang Islam, di mana mereka Bu? Di mana mereka? Di tempat ibadahnya kan? Di tempat ngapain mereka? Doa kan? Nah kita kok begitu juga kan jadi mirip. Cuman yang aneh Bu, yang selain orang Islam di tempat ibadah berdoa, lah yang di luar nyalain petasan bakar-bakar orang mana tuh Bu? Orang Islam. Jadi ini sebenarnya yang ngerayain siapa? Lah yang selain orang Islam kan di tempat ibadah tuh pada doa segala. Lah kalau kita bikin khusus ibadah juga jadi mirip sama dia yang ibadah itu. Lah yang lebih aneh lagi, orang Islam yang di luaran pada ngerayain bakar-bakar, nyalain petasan. Tuh. Lah yang sebenarnya ngerayain mah pada ibadah, yang kagak ngerayain malah yang seneng. Urutan yang benar dalam melaksanakan sholat malam apa saja? Bangun. Loh iya kan, kagak bangun bagaimana caranya? Urutan yang benar dalam melakukan sholat malam apa aja Pak Ustadz gitu ya. Ya ini saya kasih tahu dulu, bangun dulu mesti Bu, harus. Ibu bangun dulu, ya enggak? Kalau butuh buang hajat dulu, habis itu siwakan, sikat gigi, wudu, jangan mandi, masuk angin ntar kalau nggak biasa. Wudu ya kan, habis wudu ibu sholat sunnah 2 rakaat dulu. Sholat sunnah 2 rakaat dulu. Yang di sebagian para ulama mengatakan berdasarkan hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, sholat sunnah iftitah namanya Bu. Bukan doa iftitah, jadi pembukaan. Ringan aja 2 rakaat. Jadi kalau bahasa sederhananya mah kayak orang mau memulai sesuatu ada pemanasannya dulu. Habis itu baru silahkan ibu lanjutkan. Tidak ada urutan khusus. Ibu langsung masuk aja ke sholat malamnya, tahajud. Nggak mesti harus sholat sunnah wudu dulu, dianjurkan. Ibu mau yang 2 rakaat tadi sunnah wudu juga dulu boleh. Tapi nggak harus berurutan. Karena ada orang yang sunnah wudu dulu, habis itu taubat, habis itu hajat, baru itu tahajud. Ini tidak ada urutan harus seperti ini, tidak ada. Ibu mau begini boleh, enggak juga enggak apa-apa. Pokoknya ibu hajatnya langsung dibaca di dalam sholat, ketika sujud, ketika habis tasyahud akhir silahkan. Witir ya betul, yang terakhir ditutup dengan apa Bu? Witir, sholat malamnya dianjurkan witir, wallahu a'lam.
Sebelum kita tutup kajian kita, ini saya mau kasih hadiah bagi penanya. Hadiah yang pertama ini pada Bapak tadi yang nanya soal malam tahun baruan doa. Hadiah, kasih hadiah. Ya, nanti ya Pak ya habis kajian ini diambilnya. Lalu kemudian yang kedua ini yang soal sholat malam ya Ibu ya, ini dapat hadiah. Hadiahnya buku 100 amalan rutin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena ternyata kajiannya taubat nanyanya banyak soal amalan. Jadi dikasih hadiah bukunya soal apa? Amalan. Ya. Ini buku 100 amalan rutin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup kajian, nanti sudah ditutup. Silakan mengambil bukunya yang dapat hadiah tadi. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.